Selamat pagi, Ibu Ani dan Ibu Rika. Perkenalkan, nama saya Anet Kathleen, NRP E121700068. Ya, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Media Pameran Online Kunstmatrix. Pertama, kita akan membahas mengenai spesifikasi dan data visual dari Kunstmatrix itu. Kunstmatrix itu apa sih? Kunstmatrix ini adalah sebuah website yang saya temukan dan saya merasa website ini menarik karena dia menyediakan platform yang memungkinkan para seniman itu bisa mengupload karya-karyanya secara online dan juga bisa membuat sebuah pameran, tetapi sifatnya itu virtual. Vendor atau supplier dari Kunstmatrix ini namanya adalah Kunstmatrix Technology GmbH dan kantornya itu berpusat di Berlin, Jerman. Nah, namun meskipun begitu, fasilitas websitenya ini bisa digunakan oleh pengguna dari seluruh dunia. Kunstmatrix sendiri ini mempunyai 4 fasilitas. Yang pertama yaitu Art Depot, lalu ada Art Space, Art Augmented, dan yang terakhir adalah Art Office. Yang pertama kita akan membahas mengenai Art Depot. Nah, Art Depot ini adalah platform atau fitur yang paling standar. Dia mirip dengan website seperti Behance atau Dribbble, di mana kita bisa mengunggah karya seni kita di sana. Nah, tapi di Kunstmatrix ini, karya seni yang diupload itu lebih ke arah lukisan dan fotografi. Berbeda dengan Behance, di mana kita bisa menemukan segala jenis karya seni, mulai dari branding sampai UI UX design. Di Art Depot ini, karya yang kita upload itu bisa kita jual, dan pengguna yang tertarik, yang melihat karya kita itu bisa juga memberi kita komisi, karena tentunya kita perlu mencantumkan kontak person kita. Nah, kurang lebih visual dari Art Depot itu seperti ini. Jadi, akan ada beberapa karya seni milik para seniman. Dan kita juga perlu memberikan judul, lalu kita bisa menambahkan spesifikasi seperti ukuran lukisan itu, dan sebagainya. Lalu, jika kita mengklik salah satu karyanya, tampilannya seperti yang di bawah ini. Kita bisa memberikan harga dan juga spesifikasi ukuran. Lalu di sini ada seperti tombol fitur send request. Jadi di mana pengguna yang tertarik bisa langsung menghubungi kita untuk memberi komisi. Kita juga bisa mencantumkan link portfolio kita lainnya di website ini. Lalu platform yang kedua yaitu ArtSpace. Nah, ArtSpace ini adalah salah satu fitur yang membuat saya menarik untuk mempresentasikan website Kunstmatrix. Pada fitur ArtSpace ini, para seniman yang sudah mengunggah karya sebelumnya bisa membuat sebuah pameran online, tapi sifatnya ini virtual 3 dimensi. Jadi di dalam layar nanti akan ada bentukan ruangan-ruangan yang bisa kita kelilingi dengan cara hanya menggeser-geser layar gadget kita. Lalu kita juga bisa melihat sebuah karya yang ingin kita lihat secara lebih detail hanya dengan mengklik gambar tersebut. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu pameran virtual milik seniman. Pameran karya yang saya pilih ini bertemakan gurun, foto-foto di gurun. Nah, kita hanya perlu menggeser layar untuk menjelajahi ruangan ini, atau kita juga bisa menggunakan tombol-tombol yang sudah disediakan. Jika kita ingin melihat satu karya dengan lebih detail, kita hanya perlu mengkliknya seperti ini. Nah, layar akan otomatis terzoom kepada karya tersebut. Sini kita bisa menjelajahi ruangan virtual ini dengan sesuka hati. Walaupun memanfaatkan fitur 3 dimensi seperti ini, sebenarnya website saat dijalankan itu tidak terlalu lambat loadingnya, jadi itu tidak terlalu mengganggu pengguna. Lalu kita berlanjut ke fitur selanjutnya, yaitu Art Augmented. Sesuai judulnya, ini diambil dari augmented reality, dan itu merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat populer akhir-akhir ini. Dengan fitur Art Augmented ini, pengguna itu bisa seolah-olah melihat karya seni di dinding depan kita, tapi tentunya itu membutuhkan aplikasi dan gadget seperti tablet ataupun HP. Langkah-langkahnya pun juga cukup simpel. Kita hanya perlu mendownload QR code dari salah satu karya seni. Lalu kita tinggal mencetaknya dan ditempelkan di tembok. Nah, setelah itu kita hanya perlu mengarahkan layar gadget atau HP kita untuk mengescan QR code yang sudah ada di dinding itu. Nah, dengan aplikasi yang disarankan oleh website Kunstmatrix, nanti gambar karya seni kita itu akan muncul seolah-olah itu berada di dinding depan kita.
Fitur yang terakhir yaitu Art Office. Ini merupakan fitur yang sederhana karena di sini kita hanya bisa untuk mengatur manajemen penjualan karya, juga mengelola kontak person kita dan aktivitas seniman. Yang kedua yaitu proses persiapan pameran. Langkah-langkahnya pun juga tidak rumit. Yang pertama, untuk membuat sebuah pameran atau mengupload karya, tentunya kita harus mempunyai account. Jadi kita bisa melakukan tahap registrasi ini seperti biasa. Nah, di website Kunstmetric sendiri juga disediakan halaman FAQ atau Frequently Asked Question. Jadi, jika ada step-step yang kita tidak ketahui, kita bisa mencari jawabannya di halaman ini. Selain itu, mereka juga menyiapkan halaman tutorial, baik tutorial secara tertulis seperti step-stepnya, atau kita juga bisa menonton video yang sudah mereka siapkan. Nah, untuk yang ini adalah tahap jika kita ingin membuat sebuah pameran virtual itu. Dengan bentuk ruangan 3D tersebut, sebenarnya kita tidak perlu membuatnya sendiri. Itu semua sudah disiapkan oleh pihak website, dan kita hanya perlu mengkurasi karya kita yang hendak ditampilkan. Nah, walaupun tampilan ruangannya itu default, tapi kita juga tetap bisa mengubah warna dinding ataupun lantainya. Yang ketiga yaitu kita membahas mengenai biaya pameran. Nah, ada 5 paket yang ditawarkan oleh website Kunstmatrix itu, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Tentunya masing-masing paket ini memiliki persyaratan berbeda-beda sesuai harga yang kita bayar. Seperti contohnya untuk paket yang gratis ini biasanya ditujukan untuk para pemula. Kita hanya bisa mengupload karya maksimal 10 buah dan kita belum bisa membuat sebuah pameran virtual itu. Tetapi untuk 4 paket lainnya yang berbayar, kita sudah bisa menikmati dan mendapatkan 4 platform yang ada di website Kunstmetrics seperti ArtSpace, Art Depot, Art Augmented, dan Art Office. Menurut saya, website Kunstmetrics ini bisa dikatakan worth it. Tidak ada salahnya jika kita ingin mencoba untuk berkarya di website ini. Bahkan untuk pemula sudah disediakan paket yang gratis. Yang keempat yaitu manfaat dan keuntungan. Nah, manfaat utama yang pasti akan didapatkan tidak lain adalah exposure. Kita sebagai para seniman pasti sangat menginginkan jika karya seni kita dikenali oleh banyak orang, terutama jika kita sudah memiliki berbagai serangkaian karya seni yang sangat sesuai dengan ciri khas kita, dan itu bisa dijadikan sebuah pameran virtual dengan Kunstmetrics. Nah, keuntungan lainnya itu seperti website ini cukup dikenal. Saya sendiri mengetahui adanya Kunstmetrics ini dari salah satu blog Indonesia. Lalu, karena pengguna yang mengakses ini berasal dari seluruh dunia, jadi tidak hanya orang-orang lokal saja yang bisa mengetahui pameran kita. Di sini kita sendiri juga bisa menjual karya seni kita dan kita bisa mendapatkan komisi jika ada pengguna yang tertarik. Yang terakhir, tentunya di masa pandemi ini kita tahu bahwa pameran offline itu masih sangat dibatasi. Tetapi dengan adanya Kunstmetrics ini, kita bisa memanfaatkannya untuk tetap berkarya. Yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya, platform ini bisa dibilang cukup praktis dan efektif untuk kita para seniman yang ingin mengunggah karyanya secara online. Fitur yang disediakan juga sangat menarik, yaitu dengan adanya pameran virtual. Yang kedua, pengguna yang mengakses itu berasal dari seluruh dunia karena kita hanya memerlukan internet. Lalu loading page dari website itu juga tidak terlalu lambat. Yang ketiga, langkah-langkah dalam kurasi karya dan membuat pameran itu sangat mudah dan sudah disertakan tutorial atau halaman FAQ jika kita tidak mengerti. Nah, sedangkan kekurangan dari website ini adalah yang pertama, seniman sebenarnya harus berlomba-lomba untuk membuat judul atau cover karya yang menarik karena ada begitu banyaknya karya yang disejajarkan secara bersamaan. Lalu kedua, template ruangan pameran yang banyak diulang itu sebenarnya bisa membuat para pengguna menjadi bosan. Yang ketiga, pameran hanya bisa berupa pajangan, tidak bisa diolah dalam bentuk yang lebih inovatif, kecuali kita membayar paket premium yang sangat mahal. Yang keempat, website Kunstmatrix ini sendiri juga belum memiliki fitur iklan yang seharusnya itu bisa menarik lebih banyak pengunjung dari seluruh dunia. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama presentasi berlangsung. Terima kasih.